Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Rahayu sebagai moderator dari kelompok 2. Lalu perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sri Septiani, lalu ada Cici Munte, dan juga Yuliani Darmawan. Nah, tujuan kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil analisis kami guna memenuhi tugas proyek mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang berjudul sebuah perjanjian internasional dengan negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Analisis keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Nah, adapun latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk latar belakang sendiri, sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia telah mengikatkan diri dalam berbagai perjanjian internasional yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas kawasan, meningkatkan kerjasama ekonomi, serta menjaga perdamaian dan keamanan regional. Nah, perjanjian-perjanjian tersebut tidak hanya menimbulkan hak, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Indonesia sesuai dengan prinsip Fakta Sancarpanda. Oleh karena itu, perjanjian internasional tidak dapat dipandang hanya sebagai kesepakatan politik, melainkan sebagai instrumen hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi yuridis. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana sih pengertian dan asas-asas perjanjian internasional menurut hukum internasional. Yang kedua, bagaimana proses pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada bagaimana bentuk dan implikasi perjanjian internasional di Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam kerangka kerjasama ASEAN. Lalu ada tujuannya di sini. Pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian serta asas-asas perjanjian internasional. Yang kedua, untuk menjelaskan proses pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Lalu yang ketiga adalah untuk menganalisis perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam kerangka kerjasama ASEAN. Lalu untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama yang memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antar negara dan memiliki kepastian hukum untuk menyelesaikan konflik secara damai. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian ini didefinisikan sebagai persetujuan tertulis antar negara yang diatur oleh hukum internasional, baik dalam bentuk dokumen tunggal maupun beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan. Melalui instrumen ini, negara-negara dapat mengatur kepentingan bersama mereka secara formal dan mengikat secara hukum di tingkat global. Dalam konteks hukum nasional kita, pengertian tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik bagi negara. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang telah disahkan tidak hanya berlaku dan mengikat di ranah internasional, tetapi juga membawa implikasi langsung dalam sistem hukum nasional Indonesia. Yang selanjutnya, asas-asas perjanjian internasional. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa sebuah perjanjian internasional tidak disebut sembarangan. Ada 4 asas utama yang menjadi fondasinya. Yang pertama, ada Fakta Sancarpanda. Ini merupakan asas yang paling sakral, artinya setiap perjanjian yang telah disepakati wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini adalah jaminan yang kepastian hukum antar negara. Yang kedua, ada asas persetujuan atau konsen. Asas ini merupakan sebuah negara yang tidak bisa dipaksa ikut dalam sebuah perjanjian. Negara hanya terikat jika mereka memberikan kesepakatan secara bebas tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, ada asas kesetaraan kedaulatan, yang artinya di mana di mata hukum internasional semua negara itu setara,
tidak peduli seberapa besar ekonomi atau kekuatan politiknya. Setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam proses pembentukan perjanjian. Nah, yang keempat ada asas itikat baik. Asas ini merupakan pelaksanaan perjanjian, bukan sekedar formalitas di atas kertas, melainkan harus sesuai dengan semangat dan tujuan awal mengapa perjanjian itu dibuat. Nah, yang selanjutnya ada proses pembentukan perjanjian. Lalu, bagaimana perjanjian internasional terbentuk? Secara umum, ada 4 tahapan besar yang dilalui dalam proses pembentukan perjanjian. Yang pertama, ada perundingan. Di sini, perwakilan negara itu duduk bersama untuk merumuskan isi perjanjian yang mengakomodasikan kepentingan masing-masing negara. Yang kedua, ada penandatanganan. Nah, setelah naskah persetujuan disepakati, maka akan dilakukan penandatanganan sesuai dengan persetujuan awal. Yang ketiga, ada ratifikasi atau pengesahan. Ini adalah tahap krusial di mana negara secara resmi menyatakan terikat pada perjanjian tersebut. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan, yang dimana tahap akhir dimana perjanjian tersebut mulai efektif secara hukum. Nah, yang selanjutnya pengesahan perjanjian di Indonesia. Khusus di Indonesia, aturan main mengenai pengesahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Ada perbedaan cara pengesahan tergantung pada urgensi materinya. Yang pertama, jika perjanjian berkaitan dengan hal-hal sensitif seperti politik, pertahanan, keamanan, kedaulatan, HAM, atau pembentukan kaidah hukum baru, maka pengesahannya wajib dilakukan melalui undang-undang atau melibatkan DPR. Namun, jika perjanjian bersifat teknis atau administratif, cukup dipisahkan atau disahkan melalui peraturan presiden. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia sangat berhati-hati. Tujuannya jelas agar setiap komitmen internasional yang kita ambil tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Maka konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai kesimpulannya, perjanjian internasional adalah alat diplomasi yang kuat, namun tetap harus berdiri di atas asas legalitas dan kedaulatan yang jelas. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliani Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Internasional Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam kerangka ASEAN, Indonesia sebagai negara pendiri ASEAN berperan penting dalam membangun dan menjaga kerjasama regional di Asia Tenggara. Melalui ratifikasi Piagam ASEAN dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Kerjasama dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand difokuskan pada integrasi ekonomi, stabilitas, politik, keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perjanjian dalam kerangka ASEAN juga menunjukkan peran penting untuk hukum internasional dalam mendukung kerjasama regional yang berkelanjutan. Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum penting dalam mengatur hubungan antar negara karena menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat serta harus dilaksanakan dengan itikat baik pasca sus servanda. Di Indonesia, perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional setelah melalui proses pengesahan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam kerangka ASEAN menunjukkan komitmen terhadap kerjasama regional, stabilitas kawasan, dan perlindungan kepentingan nasional berdasarkan hukum internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.